Dan sebelumnya saya akan coba untuk membahas soal latihan atau soal tugas di pertemuan sebelumnya. Saya besarkan dulu slide-nya. Slide-nya sudah besar, teman-teman? Sudah, Ustaz. Siap. Baik, kita di awal pertemuan ini saya akan coba untuk membahas satu persatu soal pertemuan kemarin ya. Ada 10 soal ABCN. Nah, soal yang pertama, Bank Indonesia memegang hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kepada masyarakat. Hak ini disebut, ada yang bisa menjawab? Hak oktroy. Ya, benar. Ini kemarin sebagian besar sudah benar ya, anak-anak. Hak oktroy, tapi yang di bagian terakhir yang hanya yang salah. Nomor 2 berikut ini yang bukan merupakan fungsi uang adalah A. Alat tukar, B. Satuan hitung, D. Betul. Ya. Nomor 3. Terbuat dari kertas dan logam. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Barang. Uang barang ya. Jadi saya hapus dulu yang tadi. Ya, uang barang. Nomor 5. Pembayaran hutang. Ya, soalnya di sini sudah ada kata kuncinya memberikan pinjaman kepada Zulfan ya. Nilai nominal. Nilai nominal. Yang tercantum pada badan uang. Ya. Nah, nomor 7. Pernyataan berikut yang benar terkait nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal uang kertas lebih rendah. Enggak tahu sih. Nilai real uang Rp 5.000. Nilai real uang 5.000 akan mengalami penurunan tiap tahunnya. Coba kita bahas satu persatu ya. Itu tadi jawabannya Rizky. Kalau jawabannya Najma tadi apa? Nilai nominal uang kertas 5.000. Yang ada D. Yang D. Yang Iya. D, nilai nominal uang kertas lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Coba, nilai nominal itu nilai yang ada di badan uang ya. Nilai intrinsik adalah nilai bahannya. Bahan dari uang kertas itu lebih murah apa lebih mahal daripada nilai yang ada di uangnya itu? Lebih murah nggak sih? Nggak tahu. Ya, lebih murah. Di mana-mana harga kertas itu lebih murah daripada nilai nominalnya ya. Sekarang kan uang kertas 100.000, harga kertasnya berapa? Nggak sampai 1.000 malah. Terus
Yang jawabannya Rizky, nilai real uang 5.000 akan mengalami penurunan tiap tahunnya. Nah, yang benar jawabannya yang dijawab oleh Rizky ya. Soalnya ada yang namanya inflasi. Jadi kalau kalian punya uang 5.000 hari ini, itu lebih berharga daripada 5.000 di tahun depan atau di masa yang akan datang. Karena 5.000 yang hari ini itu misal saya contohkan bisa dibelikan 5 gorengan. Kalau tahun depan cuma bisa dibelikan 3 gorengan. Nah, berarti nilai real mata uang 5.000 akan mengalami penurunan tiap tahunnya atau pada waktu yang berbeda gitu. Jawabannya A ya. Nomor 8. Langkah Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur uang terhadap fenomena beredarnya uang palsu antara lain. Ada yang bisa menjawab? Tahu. Coba. Rama bisa menjawab, Ram? Enggak usah. Mila, Mila. Mil, Iya, Sat. jawabannya apa Mil? Nomor 8 Mil. Bisa menjawab Mila? Enggak tahu, Sat. Kemarin udah ada jawabannya kok sekarang nggak tahu. Ayo. Aldo. Coba dijawab Aldo. Membuat unsur pengaman uang. Nah, benar jawabannya Aldo. Kenapa kok membuat unsur pengaman uang? Karena ini lebih mudah dilakukan oleh Bank Indonesia daripada yang lain. Misal mengubah bentuk fisik uang. Kalau mengubah bentuk fisik uang, maka uang-uang yang lain nanti harus ditarik gitu. Dan itu akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Sedangkan yang B ini memberikan sanksi tegas kepada pemalsu uang. Ini bukan kewenangan dari Bank Indonesia, melainkan ini kewenangan dari siapa? Hukum. Ya, penegak hukum siapa? Polisi. Ya, kepolisian ya. Jadi nanti yang bertugas untuk mengadili atau memberikan sanksi itu si Pak Pol. Sedangkan untuk mencegah fenomena beredarnya uang palsu itu yang melakukan kebijakan adalah Bank Indonesia, yaitu dengan membuat unsur pengaman uang. Nomor 9. Salah satu bentuk alat pembayaran non-tunai berbentuk surat berharga kertas yang dikeluarkan oleh bank tertentu dan dapat diuangkan. Kuncinya di sini ya. Yes. Dapat diuangkan. Kuncinya dapat diuangkan. Jawabannya cek ya. Kalau sertifikat Bank Indonesia apa? Ada yang bisa menjawab sertifikat Bank Indonesia? Afa, bisa menjawab, Afa? Afa belum join ternyata. Perasaan tadi udah join. Firda bisa menjawab, Fir. Apa itu sertifikat Bank Indonesia? Halo, Fir. Kamu masih di situ kan?
Ada yang bisa menjawab sertifikat Bank Indonesia itu apa, anak-anak? Surat yang dikeluarkan bank. Surat yang dikeluarkan Bank Indonesia, benar. Tapi kurang ini ya. Surat utang-utang itu nggak sih, Sat? Ya, jadi ini teman-teman, kalau sertifikat Bank Indonesia itu dia sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dijual di pasar uang ya, pasar modal. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan jumlah uang beredar di masyarakat. Misal jumlah uang terlalu banyak, maka Bank Indonesia ini menjual sertifikat Bank Indonesia biar masyarakat itu tertarik untuk membeli sertifikat Bank Indonesia sehingga duitnya itu masuk ke Bank Indonesia dan jumlah uang beredar di masyarakatnya turun gitu. Paham nggak? Terus sertifikatnya buat apa? Sertifikatnya itu kan nanti dia kalau megang sertifikat Bank Indonesia juga dapat keuntungan ya, kayak kalau kalian beli obligasi, beli saham gitu, nanti dia dapat keuntungan dari Bank Indonesia. Nomor 10, terakhir. Pada era pandemi COVID-19, penggunaan uang elektronik makin marak oleh masyarakat. Salah satunya dikarenakan pencegahan penularan virus. Ternyata uang elektronik memiliki banyak keunggulan dibandingkan uang kartal. Di antaranya yaitu A. Transaksi makin mudah. antara sama A sama C. A sama C ya? C. Ya, C. Ya, yang C itu kan. Jawabannya yang C ya. Kalau penarikan lebih mudah dan cepat itu malah enggak ya, soalnya penggunaan uang elektronik ini kan dia enggak butuh menarik uang, malah dia cuma sebagai bahan atau alat transaksi aja. Kemarin nilainya lumayan kok, udah bagus-bagus. Selamat ya. Tapi saya nggak tahu siapa ya, Akil sama Vina kemarin belum mengumpulkan, jadinya nilainya belum saya masukkan ke bank nilai. Oke, saya lanjut ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai chapter tentang uang bank dan Bank Indonesia kemarin? Enggak. Serius? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, sekarang hari ini kita akan mulai chapter baru teman-teman, yaitu tentang badan usaha di Indonesia. Nah, badan usaha itu apa sih? Jadi badan usaha itu kan suatu lembaga atau badan yang dia melakukan kegiatan usaha. Nah, kalau kita bahasa gampangnya ya, badan usaha itu jenis-jenis perusahaan gitu. Jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu badan usaha setidaknya dibagi menjadi 3 jenis secara garis besar ya. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian badan usaha milik S-nya apa? Swasta. Ya, badan usaha milik swasta ya. Jadi kalau BUMN ini berarti modalnya modal usaha diperoleh atau dimiliki seluruhnya atau sebagian dari pemerintah.
Kalau kita kemarin ingat waktu di semester 1 kan kita ngomongin salah satunya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli di mana monopoli itu salah satunya itu dikondisikan atau diatur oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, badan usaha milik negara ini dia berfungsi untuk hal tersebut. Jadi dia dikasih wewenang oleh undang-undang untuk mengurusi usaha-usaha yang dia berpengaruh atau strategis untuk masyarakat banyak. Selanjutnya ada juga yang dinamakan badan usaha milik daerah. Sebenarnya sama, badan usaha milik daerah itu dia modal usahanya BUMD diperoleh dari seluruh atau dimiliki seluruhnya daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya BUMD apa, teman-teman? Setiap daerah pasti punya badan usaha milik daerah ya. Contohnya ada yang bisa memberikan contoh? Firda, contohnya BUMD apa, Fir? Ustadz nggak kelihatan screen-nya. Serius? Ini Firda nggak? Firda doang yang nggak kelihatan atau yang lain juga? Yang lain kelihatan? Saya kelihatan kok, Tat. Kelihatan, Tat. Kelihatan. Firda nggak kelihatan, Fir? Oke, yang lain dulu. Kayaknya Firda terpental, teman-teman. Mila, Mil, contohnya badan usaha milik daerah yang kamu ketahui apa, Mil? Transjakarta iya nggak? Transjakarta ya, Transjakarta itu punyanya Pemda DKI ya. Kalau di Surabaya apa Mil? Apa ya? Yang sehari-hari kamu pakai mandi, kamu pakai minum, kamu pakai cuci dan lain-lain. Sabun. Sabun. PDAM. PDAM ya. Ya, PDAM ya, PDAM. Yang umum pasti dimiliki oleh setiap daerah itu ya PDAM itu. Apa? Iya, nggak jadi. Apa enggak? Apa Mil? Nggak jadi, Ustaz. Kok nggak jadi? Nah iya, salah satu yang pasti dimiliki oleh setiap daerah yaitu perusahaan air minum daerah ya, PDAM. Atau kalau di Jawa Timur juga ada yang dia di perbankan ya, Bank Jatim dan lain-lain itu.
Nah, ini adalah modal usahanya dimiliki oleh daerah, teman-teman BUMD. Nah, ada yang namanya badan usaha milik swasta. Kalau badan usaha milik swasta berarti apa? Apa ya? Modal usaha yang dimiliki semuanya oleh swasta. Ya, modal usahanya Diperoleh, dimiliki oleh siapa? swasta. Oleh perorangan atau kelompok. Jadi misal nih siapa ya? Misal Aldo ini awalnya dia kerja di perusahaan konsultan. Akhirnya kan kalau perusahaan konsultan kan dia gajinya gede. Akhirnya Aldo di usia 35 dia pengen keluar dari perusahaan konsultan tadi dan membuat usahanya. Nah, ketika Aldo ini seorang diri dan membuka usaha, maka Aldo ini juga merupakan pelaku BUMS, badan usaha milik swasta, dengan seluruhnya dimiliki oleh Aldo. Gitu. Atau bisa jadi si Mila, kemudian Najma, sama Nurma, patungan bikin usaha apa yang sekarang lagi booming, gamis gitu ya, bikin usaha gamis atau fashion muslim lah. Nah, ketika bertiga ini berkumpul kemudian menyetorkan modalnya masing-masing dan melakukan usaha, maka ketiganya ini juga merupakan pelaku badan usaha milik swasta tadi. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan yang masuk ke badan usaha milik swasta. Nanti ada PT, CV, dan lain-lain. Nah, sekarang saya lanjutkan ke slide selanjutnya ya, anak-anak. Nah, tadi BUMD sama BUMN ya, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Kesamaan keduanya ini, yang pertama dia modalnya sama-sama dimiliki oleh pemerintah, yang satunya dimiliki pemerintah pusat, yang satunya milik pemerintah daerah. Yang kedua, sama-sama dibuat untuk selain memperoleh keuntungan, juga melayani kebutuhan masyarakat atau memenuhi hajat hidup masyarakat. Nah, ini kalau sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu tentang BUMN ya anak-anak. Jadi BUMN ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar yang ngomong salah satunya tanah, air, dan sumber daya yang untuk menguasai yang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dikuasai oleh negara. Itu nanti kalian cari yang bunyinya kayak gitu ya, undang-undang dasar yang bunyinya kayak gitu. Ini yang lain, ini cuma 12 orang loh. Yang izin 2, berarti yang nggak masuk berapa? 5 ya? Yang alfa 5 cuy. Oke deh. Akil kemana, Van? Ya, Van.
Ivan. Kurang tahu saya Ustaz. Tidur mungkin. Kali aja tahu. Tapi kalau kelas pagi si Akil sering telat atau masuk terus ya? Kadang masuk, kadang enggak. Enggak tentu. Oke. Nanti biar saya jadi masukan. Baik. Jadi BUMN tadi pengertiannya sudah saya singgung di awal. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara gitu. Jadi nanti jenis-jenis BUMN itu ada kita bahas di slide-slide selanjutnya nanti. Ciri-ciri badan usaha milik negara itu yang pertama adalah pemerintah memiliki wewenang dan ketetapan dalam menentukan kebijakan BUMN. Soalnya apa? Karena negara kan atau pemerintah ini tadi di awal di definisinya dia memiliki sejumlah modal yang ditanam ke BUMN itu. Jadi secara tidak langsung pemerintah ini pemegang saham. Pemerintah ini pemegang saham. Dan saham pemerintah yang dimiliki pemerintah di BUMN itu pastinya lebih dominan daripada yang saham dimiliki oleh masyarakat. Makanya pemerintah memiliki wewenang dan ketetapan dalam menentukan kebijakan BUMN. Kemudian yang kedua, pemerintah pemegang saham tertinggi. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Pemerintah pemegang saham tertinggi. Jadi saham mayoritas yang dimiliki oleh BUMN itu sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Makanya pemerintah punya wewenang lebih dalam menentukan kebijakan yang ada di BUMN itu, termasuk mengangkat komisaris, kemudian menentukan besaran dividen tiap tahunnya gitu. Bisa nggak masyarakat umum punya BUMN gitu? Bisa nggak teman-teman? Masyarakat umum jadi pemilik BUMN? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya punya negara. Jawabannya nggak benar. Salah ya. Jadi ada jenis-jenis nanti di BUMN nanti ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada yang dia persero. Kalau dia udah persero itu sahamnya udah dijual di masyarakat. Nah, tapi si pemerintah tetap memegang saham tertinggi sehingga masyarakat umum itu juga bisa membeli sahamnya. Otomatis ketika saham itu dijual maka perusahaan itu milik orang yang menyertakan uangnya untuk membeli saham perusahaan itu gitu. Jadi misal Najma nanti punya duit misal banyak 10 juta gitu dan dia pengen masuk ke pasar modal. Najma bisa beli saham BUMN yang dia udah dijual di pasar modal gitu. Otomatis nanti Najma kalau ada rapat tahunan pemegang saham atau rapat umum pemegang saham tahunan RUPS itu Najma diundang dan nanti Najma dapat bagian dari keuntungan BUMN itu sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi yang dijual di pasar modal itu nggak cuma saham-saham perusahaan swasta aja, tapi saham-saham badan usaha milik negara yang udah go public atau berbentuk persero, TBK,
Persero yang sudah go public itu dia juga dijual di pasar modal sehingga masyarakat bisa memiliki. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan BUMN oleh lembaga negara. Nah, karena BUMN ini tadi kan ditujukan untuk salah satunya yaitu memenuhi hajat hidup masyarakat. Nah, makanya dia BUMN selain dia dijalankan oleh direktur, kemudian komisaris, dan orang-orang yang berada di dalam lingkup internal perusahaan, BUMN ini juga diawasi teman-teman, diawasi oleh lembaga negara. Siapa coba yang mengawasi lembaga negara yang mengawasi BUMN? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya kasih nilai plus untuk yang bisa menjawab, teman-teman. Menteri BUMN, Tat. Ya, Kementerian BUMN, benar, Nurma. Wah, mari Google kon ya. Nanya orang tua, Tat. Ya, benar. Apa itu? Pengawasan BUMN itu dilakukan oleh Kementerian BUMN ya. Nah, menterinya sekarang itu Pak Erick Thohir kalau kalian tahu. Berarti BUMN yang ada di Indonesia itu merupakan bawahan atau yang melakukan apa ya, kegiatan teknis dari Kementerian BUMN yang udah, di mana Kementerian BUMN ini sebagai akomodator atau orang lembaga yang mengakomodir dari badan usaha milik negara itu. Jadi salah satu fungsinya yaitu mengawasi BUMN. Jadi kalau ada masalah-masalah, BUMN bisa konsultasi ke Kementerian BUMN. Ya, habis gini meetingnya selesai, kalian nanti masuk lagi ke link yang sama ya. Sebentar. Saya nanggung kalau mau menjelaskan poin selanjutnya. Saya nunggu selesai dulu aja.